kita dari kelompok 9. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu nih teman-teman. Halo, perkenalkan nama aku Hasna Nuraida dengan NIM 2102176. Selanjutnya, Halo, nama aku Alisa Ramadhani dengan NIM 2100097. Selanjutnya, Nama aku Reti Ramasari dengan NIM 2100367. Selanjutnya, halo, perkenalkan nama aku Mutia Rahmi dengan NIM 2103714. Selanjutnya, Halo, nama aku Najwa Nurhaliza dengan NIM 2105743. Selanjutnya, halo, perkenalkan nama saya Niti Nurhayani dengan NIM 210257. nah di sini kami akan mengenalkan peninggalan sejarah yang ada di Banten. nah teman-teman semua pada penasaran gak nih? Mari simak video ini sampai akhir ya. Halo teman-teman, sekarang kita udah berada di Museum Negeri Banten yang letaknya dekat alun-alun Kota Serang. Nah, Museum Negeri Provinsi Banten menempati pendopo Gubernur Banten yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Gubernur Banten. Bangunan ini dahulunya digunakan sebagai Karesidenan Banten. Terbentuknya Provinsi Banten yaitu pada 4 Oktober tahun 2000. Ayo teman-teman, ikutin kita ke dalam museumnya. Nah, sekarang kita sedang berada di dalam ruang koleksi yang ada di Museum Negeri Banten nih teman-teman. Di dalam ruang koleksi ini, kita dapat melihat serta mengenal benda-benda peninggalan pada masa Kesultanan Banten. nah teman-teman, kita sekarang lagi ada di bagian yang memperkenalkan tentang suku Baduy. Jadi suku Baduy itu adalah suku yang terkenal dan juga suku khas dari Banten yang hingga sekarang masih ada nih teman-teman. Nah, suku Baduy ini ada dua nih teman-teman. Ada suku Baduy luar dan juga suku Baduy dalam. Nah, apa sih perbedaan dari suku Baduy luar dan suku Baduy dalam ini? Salah satu perbedaan antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar yakni adalah kalau suku Baduy luar itu menggunakan baju seperti ini teman-teman, menggunakan baju yang berwarna hitam. Nah, sedangkan untuk suku Baduy dalam yakni menggunakan pakaian yang berwarna putih teman-teman. Nah, bisa dilihat ke sini. Ini ada gambar Leuik Baduy. Nah, Leuik Baduy itu apa sih? Nah, Leuik Baduy ini adalah tempat untuk menyimpan hasil bumi mereka. Jadi hasil bumi seperti padi, kemudian tumbuhan, nah disimpan di sini. Dan Leuik Baduy ini juga digunakan sebagai mahar dalam pernikahan masyarakat Baduy. Nah, teman-teman, selain itu juga di sini ada replika alat tenun Baduy. Jadi, alat tenun Baduy ini mereka gunakan tentunya untuk menenun, dan yang menenun itu biasanya dari orang suku Baduy luar yang menenun, dan bisa juga menjadi penghasilan untuk mereka bisa dijual. Nah, kemudian di sini ada perabotan yang digunakan oleh masyarakat Baduy, teman-teman, karena di Baduy itu, khususnya Baduy dalam, dia tidak boleh menggunakan perabotan yang berbahan plastik ataupun kaca, karena mereka tuh menggunakan perabotan hasil mereka sendiri, hasil dari aneka keragaman yang ada di sana. Seperti ini contohnya, ada yang terbuat dari bambu yang dia buatnya sendiri, maupun dari kayu juga. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada mata uang kertas yang ada di Banten ini. Mata uang ini kan merupakan artefak bertanggal lunas ini karena mata uang mengandung data tekstual atau tulisan dan pictorial atau gambar. Pada mata uang misalnya sering tertera angka atau tahun sehingga bisa ditafsirkan masa pemerintahan seorang raja itu. Nah, di sini itu ada mata uang di Provinsi Banten pada tahun 1964 dan
Sondaicus adalah salah satu spesies terlangka di dunia dengan perkiraan jumlah populasi tak lebih dari 5 ekor. Atau PPIB KLHK Agustus 2021 di Taman Nasional Ujung Paling Barat di Pulau Jawa. Nah, di sini ada gambar Menara Banten. Nah, Menara Banten ini merupakan situs bersejarah peninggalan Kesultanan Banten, teman-teman. Dan tujuannya itu digunakan untuk memandangkan azan dan juga memantau Teluk Banten. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin berkunjung, itu masih ada nih teman-teman tempatnya, yaitu teman-teman bisa berkunjung ke desa Banten Lama yang ada di Kecamatan Kasemen. Nah, biasanya orang-orang berkunjung sana itu melakukan ibadah sholat dan juga untuk berziarah di sana. Teman-teman, di sini juga ada berbagai aneka jenis dari ubin atau teh. Nah, dengan mengandalkan sumber daya alam yang banyak tersedia di lingkungan sekitar kita, nah selain dijadikan untuk berbagai macam kebutuhan sehari-hari, tanah liat juga bisa digunakan untuk ubin loh teman-teman. Nah, di kali ini tega atau ubin ini merupakan salah satu kebutuhan primer yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pakan yang berkebutuhan di tanah liat seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, keanekaragaman jenis ukuran ini juga kemungkinan akan menunjukkan status penggunanya. Jadi ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya sedang, bahkan yang ukurannya besar itu juga akan mencerminkan status dari penggunaan dari ubin yang ada di sesuatu. Nah, di sini ada beberapa rempah-rempah yang terkenal di Provinsi Banten ini, sehingga untuk menarik penjajah untuk datang ke Provinsi Banten ini untuk mengambil rempah-rempah tersebut. Nah, di sini yaitu ada rempah-rempah kayu manis, selanjutnya ada rempah-rempah yaitu pala, selanjutnya kapulaga, selanjutnya itu ada jahe, nah ini juga ada cengkih, nah yang terakhir ini ada merica. Ini ada beberapa macam golok. Yang pertama itu ada golok ceker kidang atau kaki kidang. Nah, golok ini sangat identik dengan wilayah Banten pada zaman dahulu kala, baik pada masa kerajaan Banten Irang ataupun Kesultanan Banten. Nah, selanjutnya ini yang kedua itu ada golok jengkolan. Golok jengkolan ini di kalangan pendengar atau pesilat, ulu jengkolan ini sangat diminati karena filosofi dari golok ini percaya nyaman digenggam dan tidak mudah direbut oleh musuh. Sepertinya ada genggamannya. Terus yang paling terkenal di Provinsi Banten yaitu ada golok Ciomas Banten. Nah, selanjutnya di sini ada almadat. Apa sih itu almadat? Almadat itu merupakan nama dari peralatan atraksi debus yang menyerupai lampu besar berbentuk besi panjang. Karena di Provinsi Banten ini terkenal dengan suatu budayanya yaitu debus gitu. Almadat ini di Museum Negeri Banten ini memiliki panjang besi keseluruhan 47 cm, panjang paksi itu 12 cm dengan ujung besi runcing segi 4. Almadat kuno ini memiliki unsur material nikel atau pasir melelang. Ini diperkirakan ada di sekitaran abad ke-18 yang ditemukan di daerah Serang, Banten. Nah, di sini tuh ada Arca Ganesha, replikanya. Nah, Arca Ganesha adalah peninggalan budaya Hindu-Ristis berada di Pulau Panaitan, Ujung Kulon. Dalam mitologi Hindu, Ganesha adalah dewa Siwa dengan istrinya Parwati Ganesha, dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan, disebut juga sebagai dewa kebijaksanaan. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang storage nih teman-teman. Setelah sebelumnya tadi kita sudah berada di ruang apa? Tadi kita dari ruang koleksi. Ya. Nah, untuk perbedaannya, kalau misalkan di ruang storage ini digunakan untuk menyimpan benda-benda koleksi yang belum teridentifikasi nih teman-teman. Jadi kita tidak boleh masuk ke dalam. Dan untuk ruangan ini dahulunya digunakan sebagai penjara pada saat penjagaan. Namun untuk di ruang koleksi itu digunakan untuk menyimpan benda-benda apa kita? Tadi di ruang koleksi itu tempat
peninggalan yang sudah diidentifikasi. Dan juga kita kalau misalkan untuk di ruang koleksi kita bisa berkunjung untuk melihat benda-benda peninggalan yang ada di sana. Namun kalau untuk semi storage ini kita tidak boleh untuk masuk ke dalam karena untuk benda-bendanya itu belum teridentifikasi dan tidak boleh sembarangan masuk. Nah, untuk di ruang storage ini kan tadi saya bilang ya kalau misalkan ruang storage ini adalah ruang yang dulunya itu tempat penjara pada masa penjajahan Belanda. Untuk tempatnya itu seperti yang ada di belakang saya ini. Ini teman-teman, jadi kita tidak boleh sembarangan masuk ke dalam sini. Nah, itu tadi kunjungan kami ke Museum Negeri Banten. Karena terletak di Provinsi Banten, benda-benda yang dipajang pun memiliki nilai sejarah yang berkaitan dengan wilayah yang dulunya dikenal sebagai kota pelabuhan. Mata uang Banten, golok Ciomas, Kriya Baduy, Arca Ganesha, dan benda-benda lainnya dipamerkan di sini. Museum Negeri Banten dapat menjadi sarana belajar mengenal benda peninggalan dan juga sejarah dari Provinsi Banten yang menyenangkan. Jadi, tunggu apa lagi nih teman-teman? Yuk kita berkunjung ke Museum Negeri Banten untuk mengenal lebih dekat Provinsi Banten. Nah, teman-teman, kita sudah selesai nih untuk kunjungan ke Museum Negeri Banten. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga pergi ke Museum Negeri Banten. Sekian dan terima kasih dari kelompok 9